Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Senin Teduh bersama saya, Penatua Erwindo. Mengawali hari Senin ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Di tengah banyaknya kesibukan, pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab yang menanti, kita mau lebih dahulu menenangkan hati di hadapan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema rendah hati seperti Kristus. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk datang merenungkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Jangan biarkan firman ini hanya kami dengar, tetapi biarlah firman-Mu mengubah hati, sikap, dan hidup kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Tolong kami supaya tidak hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mau hidup dalam kasih, kesatuan, dan saling memperhatikan satu sama lain. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata, "Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Oma Opa yang ada di rumah, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang baru kita baca, kita belajar bahwa kerendahan hati bukan hanya sikap yang baik, tetapi dasar yang penting untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu hal yang paling sering merusak hubungan adalah ego. Ego kita untuk ingin didengar, kita ingin dianggap benar, kita ingin dihargai, kita ingin kepentingan kita didahulukan. Nah, hal-hal ini memang manusiawi, tetapi kalau tidak dikendalikan, ego bisa membuat hubungan menjadi renggang. Misalnya dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau bahkan di gereja, perpecahan sering kali bukan dimulai dari masalah yang besar, tetapi dari hati yang tidak mau merendah. Maka dari itu, Rasul Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, "Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati itu
bukan berarti kita menganggap diri kita tidak berharga. Kerendahan hati juga bukan berarti kita tidak boleh punya pendapat ya. Tapi kerendahan hati adalah sikap hati yang mau berkata, Tuhan, aku nggak harus selalu menjadi yang paling utama. Aku nggak harus selalu menang. Aku mau belajar mendengar. Aku juga mau melihat orang lain itu juga penting di mata Tuhan. Maka dari itu dalam Filipi 2 ayat yang kedua, Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus rindu jemaat hidup dalam kesatuan. Tetapi kesatuan itu tidak mungkin terjadi kalau setiap orang hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri. Kesatuan itu membutuhkan hati yang mau mengalah, mau mendengar, mau memahami, dan juga mau berjalan bersama. Contoh sederhananya seperti sebuah band gitu ya, atau misalnya tim musik. Itu kan biasanya kalau di tim musik ada pemain gitar, ada pemain keyboard, ada pemain drum, ada penyanyi, juga ada operator sound ya biasanya. Nah, kalau semua orang ingin suaranya paling keras, bukan musik yang indah biasanya yang dihasilkan, tapi malah suara-suara berisik yang kurang elok gitu. Misalnya gitar ingin menonjol sendiri, atau drum ingin mendominasi dengan ketukannya yang kenceng, atau misalnya penyanyinya nggak mau dengar arahan gitu. Nah, itu operator soundnya jadi bingung ya mengatur semuanya tuh. Tapi ketika setiap orang tahu bagiannya, mau saling mendengar, tidak memaksakan diri untuk paling menonjol, maka musik yang dihasilkan pasti menjadi lebih indah. Begitu juga dengan hidup bersama. Keluarga menjadi indah ketika setiap anggota tidak hanya menuntut dimengerti, tetapi juga mau mengerti. Begitu juga pelayanan menjadi indah ketika setiap orang tidak mencari pujian, tapi mau melayani bersama. Gereja menjadi kuat ketika jemaat hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kesatuan bukan lahir dari orang-orang yang selalu memiliki pendapat yang sama, tapi kesatuan lahir dari orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesamanya untuk saling mengerti. Dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat, tertulis, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan itu berkata bahwa bukannya kita nggak boleh memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri ya, tapi firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, kata hanya ini penting Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya kita perlu belajar melihat lebih luas. Jangan sampai hidup kita itu hanya berputar kepada diri kita sendiri. Misalnya hanya kepada aku, kepada kepunyaanku, atau mauku, pokoknya rencanaku, kenyamananku. Nah, Kristus mengajarkan jalan yang berbeda. Ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ia tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, tetapi taat pada kehendak Bapa. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap tidak mencari kepentingan sendiri bisa terlihat dalam hal-hal kecil. Misalnya di rumah, kita mau membantu tanpa harus diminta. Atau di tempat kerja, kita nggak menjatuhkan rekan kerja kita supaya terlihat lebih hebat di hadapan atasan kita. Dalam pelayanan, kita nggak kecewa hanya karena nama kita nggak disebut dalam suatu program. Atau dalam percakapan, biasanya kita tidak selalu memotong pembicaraan orang lain.
Nah, dalam keputusan bersama, kita mau mempertimbangkan kepentingan orang lain, bukan hanya kenyamanan kita sendiri. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari, mengawali hari Senin ini, marilah kita belajar berjalan dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Karena kesatuan lahir dari kerendahan hati. Dan hidup yang meneladani Kristus adalah hidup yang tidak hanya mencari kepentingan sendiri. Biarlah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pergaulan kita, orang lain dapat melihat Kristus melalui sikap kita. Bukan karena kita selalu benar, bukan karena kita selalu hebat, tapi karena kita mau rendah hati seperti Kristus. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk menjalani minggu ini dengan hati yang rendah, penuh kasih, dan tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama dalam Senin Teduh pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di episode Senin Teduh berikutnya. Tuhan memberkati.